Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia dari Allah sehingga kita masih bisa berhadir di masjid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka melanjutkan kajian kita dari minggu sebelumnya. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk sebagai orang yang beruntung kelak di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin Khatamun Nabiyyin. Beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua jamaah adalah orang yang istiqomah sebagai umat Muhammad yang mengikuti petunjuk daripada Rasulullah sehingga kita kelak di hari akhirat adalah umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini bertepatan pada tanggal 7 September yaitu 2025 atau bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal ya tahun 1447 Hijriah. Maka bulan ini juga berarti adalah bulannya Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua adalah sebagai umat yang cinta kepada nabinya, cinta kepada rasulnya, cinta kepada Rasulullah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إياه نعبد وإياه نستعين وهو إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم افتح لنا فتوح العارفين
وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من العلماء والعاملين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم بارك لنا في علمنا وفي رزقنا وفي مدينتنا وفي أولادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'du, ucapan puji sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan masa dan waktu kepada kita semua sehingga pada hari dan pada pagi yang mulia ini kita dapat berkumpul bersama di majlis kita yang kita cintai ini dan juga di majlis yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia ilmu kepada kita dengan ilmu yang bertambah-tambah dan begitu juga pemahamannya dan pengamalannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat beriring salam keharibaan junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri teladan bagi kita dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya dan rasulnya dan bahkan mengutus manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia utus kepada kita bukanlah satu pemberian, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kita menjadi hadiah. Menjadi hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya hadiah tentunya itu diberikan kepada orang lil mahbubin, bagi orang yang dicintai. Sementara yang dinamakan atiyah, pemberian itu, yaitu diberikan kepada orang yang muhtajin, orang yang berhajat, orang yang fakir, ataupun orang yang miskin. Makanya Nabi SAW diberikan Allah kepada kita bukanlah sebagai pemberian, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad, berikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah lil mahbubin, karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semoga kita semua tergolong nantinya daripada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaatnya, baik ia nantinya dimasukkan ke dalam surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah hadirin, kaum bapak, kaum ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah beberapa hari, bahkan sudah beberapa pekan memasuki bulan Rabiul Awal, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustadz protokol kita bahwa kita sudah melewati daripada bulan hari 12 Rabiul Awal. Tentu kita sudah ketahui bersama bahwasanya bulan Rabiul Awal di dalamnya ada hari, yaitu hari yang ke-12, sebagaimana yang sudah disepakati kebanyakan ulama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal dan bertepatan yaitu pada hari Senin. Tentunya hari Senin itu adalah hari yang kedua daripada hari yang pertama.
Hari yang pertama dalam satu pekan itu ialah hari Ahad, dan hari Isnin itu adalah hari yang kedua. Salah satu isyarat bagi kita semua sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama kita, bahwa yang kedua di sana adalah menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin itu karena dialah memang orang yang kedua, orang yang setelah Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Itulah satu hikmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin. Tidak ada yang paling mulia. Bukan berarti Allah itu dijadikan hari Ahad, tidak. Allahu wahdahu la syarikalah. Tapi isyarat mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, makanya Allah memberikan kepada Nabi kita lahir pada hari Isnin. Mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang senantiasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di antara umatnya, di antara hambanya, ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu hari Senin itu mulia karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mulia hari Senin itu melainkan karena Rasulullah dilahirkan padanya. Jadi sesuatu itu akan bisa jadi mulia karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka pasti kita akan menjadi mulia. Bukan karena kitanya menjadi mulia, tapi karena kita letakkan cinta kita kepada Rasulullah itu, maka kita mendapat kemuliaan. Mendapat kemuliaan di situ bukan karena kitanya, tapi kita mendapat kemuliaan, mendapat keberkahan karena cinta itu kita letakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang namanya 1 Rajab. Tentunya 1 Rajab itu kita ketahui dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hari yang diberikan kepada para hambanya akan keampunan, ataupun hari yang dimana 1 Rajab itu ataupun malamnya, malam 1 Rajab itu adalah malam yang dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa hambanya. Khamsul layalin kata Nabi kita. Khamsul layalin, ada 5 malam yang tidak ditolak akan doa-doa hambanya. Termasuk awal lailatin min lailati Rajab. Malam pertama daripada malam 1 Rajab. Wa lailatun min nisfi Sya'ban, yang kedua. Kemudian yang kedua malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga wa lailatul qadar, malam Lailatul Qadar. Yang keempat dan yang kelima kata Nabi, doa yang tidak mustahil ditolak oleh Allah, doa yang dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maksudnya yaitu Lailatul Aidain, 2 malam Lailatul Aid, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Jadi yang 5 malam ini adalah malam yang paling mulia, apalagi kita untuk berdoa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita jangan lupa, malam itu bisa mulia adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena tadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah mulia, sehingga malam itu bisa menjadi mulia karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Oleh sebab itulah hari Senin itu, malam Senin itu, hari Senin itu lebih mulia daripada hari-hari yang tadinya. Baik ia 1 Rajab, baik ia malam nisfu Sya'ban, baik ia malam Lailatul Qadar, baik ia malam 1 Idul Fitri ataupun malam Idul Adha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam-malam itu semua tidak akan ada melainkan dengan adanya ataupun mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah berikan kepadanya kedudukan yang sangat mulia, kedudukan yang sangat tinggi dan kedudukan yang sangat mulia, sehingga dengan kemuliaan Nabi SAW tidak akan bisa nanti masuk siapapun orangnya ke dalam surga, melainkan lebih dahulu Rasulullah masuk ke dalamnya. Bahkan nanti di hari kemudian tidak ada yang berani memberikan syafaat pada hari itu melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud di sini adalah syafaatul uzma. Dan ini semua adalah menjadi isyarat bahasana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling mulia daripada semua manusia, bahkan daripada semua nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak isyarat-isyarat baik di dalam Al-Qur'an menunjukkan kepenghuluan dan tingginya darjat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an, kalau Allah Subhanahu wa taala mau memanggil, mau menyeru kepada nabi, rasul-rasul yang lainnya, langsung namanya, langsung nama nabinya, langsung nama rasulnya. Tapi kalau kepada Rasulullah SAW tidak pernah Allah sebutkan panggilan kepada nabi langsung dengan nama Muhammad, tidak. Dan ini juga adalah sebagai isyarat tanda kemuliaan dan kepenghuluan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali baik di dalam hadis Nabi kita, baik di dalam hadis kudusi, ataupun baik di dalam Al-Quran, menunjukkan kepenghuluan dan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, Allah memuji akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, memuji perbuatan akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya di dalam Al-Quran? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad mempunyai akhlak yang sangat mulia, yang sangat agung. Dari sini kita bahwa menyatakan dan memahami bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling mulia dan orang yang sudah benar-benar dipuji Allah Subhanahu wa taala akan akhlaknya. Maka siapa yang ngikut ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencontoh akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelakuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun cara kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti hidupnya akan terpuji, pasti kehidupannya akan mendapat kebahagiaan. Mudah-mudahan semoga hidup kita ini dapat mencontoh seperti kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk di dalam Maulid itu yang harus kita dapatkan adalah ajaran-ajaran Nabi kita, bagaimana akhlak-akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi sudah kita ketahui bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan akhlaknya manusia.
untuk menyempurnakan akhlaknya, menyempurnakan bagaimana kehidupannya supaya lebih berkemanusiaan. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mursyid, sebagai petunjuk yang besar bagi kita, sehingga tidak ada guru yang paling mulia dan guru yang paling besar dalam hidup ini bagi manusia melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alangkah bahagianya kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semoga kita tetap istiqamah, semoga kita tetap istiqamah dalam hidup ini, senantiasa menjadikan Rasulullah itu sebagai teladan kita, baik ia di dalam zahirnya, begitu juga apatah lagi di dalam batinnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan mulianya Rasulullah itu Allah bersolawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan amalan yang sudah pasti betul-betul berterima. Hari ini kita tahu bahwa solawat kita, bahwa amal itu berterima, tahu bahwa solawat kita, bahwa amal itu berterima. Solawat itu sudah pasti berterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah karena kemuliaan Nabi kita itu sendiri. Salat kita belum pasti tahu itu diterima di sisi Allah. Sedekah kita, begitu juga amal-amal kita yang lain belum tahu kita. Tapi kalau kita baca solawat itu sudah betul-betul sampai berterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita jangan lupa, banyak kita mendengarkan peringatan-peringatan Maulid Nabi, baik ia di masjid, baik ia di persimpangan kampung dan di rumah, di mana-mana. Jangan lupa. Begitu banyaknya kita mendengarkan acara Maulid Nabi, yang pertama kita petik di sana, jangan lupa dengan memperbanyak amalan solawat. Karena solawat ini akan mengangkat derajat kita, supaya kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan amalan solawat ini, akal kita akan bisa terang. Akal kita, pikiran kita akan bisa terang, bercahaya untuk melihat mana kebaikan-kebaikan. Dengan salawat ini, Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita, membawa kehidupan kita sehingga ceria dan meriah dan mendapat keberkahan, baik ia dalam usaha dunia, apatah lagi dalam kehidupan akhirat. Banyak bersolawat. Bahkan kalau kita lihat hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling banyak, orang yang paling dekat nanti duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah, apa kata Nabi? Aktsarukum salatan alayya. Orang yang paling banyak, yaitu mereka itu bersolawat kepadaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah hadirin maraduayah maradwinang na dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini kita telah buktikan Nabi dan Rasul yang selain Nabi kita itu benar-benar mereka itu Nabi dan Rasul. Benar-benar mereka itu Nabi dan Rasul. Bukan tidak ada makam mereka, bukan tidak ada kubur mereka, tapi kita lihat kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah orang kosong daripada makam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa banyak yang menziarahi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini adalah satu isyarat kemuliaan ataupun ketinggian darjat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya manusia yang bersalam kepada makam Nabi. Kalau kita lihat sejarah
di mana dulu pernah satu ketika rombongan onta berjalan di belakang makam masjid Nabi SAW. Begitu mereka sewaktu berjalan, sampailah di setentangan makam Nabi SAW, langsung mereka bermutar untuk menghadap kepada makam Nabi dan langsung bersalam kepada Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bukan hanya binatang onta, bahkan serigala mengucap salam kepada Nabi kita. Bukan hanya berupa yang bernapas ataupun yang bernyawa, bahkan batu sendiri bersalam kepada Nabi SAW. Dan ini semua adalah isyarat daripada tanda-tanda kerasulan Nabi kita, dan begitu juga menjadi isyarat atas kepenghuluan Nabi kita bahwa dia diutus oleh Allah ke dunia ini bukan hanya untuk manusia, bukan hanya untuk orang Arab, tapi Rasulullah SAW sebagaimana yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad ke alam ini melainkan menjadi untuk rahmat. Di dunia diutus Nabi kita, begitu juga ke langit, ke bumi, semua, ke semua lapisan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi utusan satu-satunya ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah itu juga di-Isra' Mi'rajkan oleh Allah taala, di-Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nabi dan rasul yang naik ke langit melainkan hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga adalah menjadi satu isyarat kepenghuluan. Begitu juga bahwa Nabi kita itu benar-benar diutus oleh Allah juga kepada seluruh makhluk-makhluknya yang ada di beberapa lapisan langit yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan hadirnya bulan Maulid seperti ini, Allah Subhanahu wa taala menambah ketakwaan dan juga menambah kecintaan kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena kita adakan peringatan Maulid Nabi itu sallallahu alaihi wasallam adalah untuk sebagai pengingat bagi kita semua bahwa kita tidak boleh hilang cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tanda orang-orang yang mencintai itu, tanda-tanda orang yang dicintai itu selalu terucap dalam lidah kita, selalu tertutur namanya dalam lidah kita. Makanya orang yang bersalawat itu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia adalah merupakan salah satu tanda-tanda orang yang dicintai dan orang yang mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan senantiasa yaitu semangat, kekuatan bagi kita agar di dalam hati kita tertanam cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta kita kepada Rasulullah itu adalah sebagai wasilah jalan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Man ahabbani faqad ahabballah. Siapa yang mencintai ia akan aku, faqad ahabballah, maka sungguhnya Allah telah mencintainya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mengekalkan dan mengistimewakan kita dalam mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, baik pada zahirnya dan juga pada batinnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi sa'iri salafis salihina fid daraini amin. Al-babus sani fi fadilati la ilaha illallah. Bab yang kedua pada menyatakan kelebihan la ilaha
illallah. Firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Artinya, maka ketahui olehmu bahwasanya tiada yang mawjud dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Jadi kajintaan marsambung mon ima tu tentang menerangkan zikir, kelebihan daripada zikir la ilaha illallah, kelebihan daripada zikir la ilaha illallah. Apatah lagi zikir la ilaha illallah ini adalah zikir yang senantiasa banyak dilafazkan, diucapkan di daerah kita ini. Kalau ada kenduri, kalau ada yasinan, kalau ada majlis doa hajatan, pasti zikir la ilaha illallah ini adalah bahagian daripada zikir amalan yang diucapkan di tempat itu. Oleh sebab itulah dia dimasukkan dalam satu bab dalam pelajaran kita, yaitu membahas tentang fadilatu la ilaha illallah, kelebihan nialak na mengucapkan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah ucapan ni sudah Nabi don. Salah satu di antara lafaz yang paling mulia ataupun yang keluar daripada lidah dan lisan nabi-nabi dan rasulnya Allah Ta'ala ialah hanya la ilaha illallah. Imana abdalna, imana muliana tutur kata ni nabi-nabi ngadong benang bebe sampai dua hari kiamatan tungkinna, sampai tu padang mahasyaran. Jelas Nabi SAW katakan di dalam hadisnya, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Adong di dalam satu hadis dong kon Nabi minta, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Seabdul semua ucapan-ucapanku, kata Nabi. Wan nabiyyuna min qabli, dan mereka para nabi-nabi yang sebelumku, dan mereka para rasul-rasul yang sebelumku, ucapan-ucapan mereka juga yang paling afdal dan mulianya hanyalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi masoi paringgas namar zikiron tenang, apalagi zikir la ilaha illallah. Apalagi dong na meninggal tila ya, adong may martolong. Adong may martolong di si artinya bahat membaca-baca zikir. Jadi takziah itu macam-macam. Adong deba takziah ibaratnya ceramah-ceramah. Jadi anggota takziah itu membaca amalan-amalan. Bagaimana supaya dengan amalan bacaan-bacaan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat rasa sedih. Karena zikir itu juga adalah obat. Al-Quran itu juga jelas obat, kata Nabi SAW. Obat khususnya untuk menghilangkan rasa duka, rasa sedih. Sondi dong kau Nabi minta dalam hadis, alaikum bisyifa'ain. Asal do nangkin alaki dong nama ninggal niya, adong nangkin duka cita niya. Duka cita on kan nasedihoni nang penyakit jua di tele. Allah. Penyakit jua may nagyot mangan be arani na meninggal. Allah. Nagit modo milalaya be arani na meninggal. Jadi ubat ni itu sih nadong kecuali baca-bacaan. Allah. Iban may baca-bacaan so tenang hati-hati, so tenang pikiran ni. Jadi beberapa pandangan para ulama imasobahat hikmahna makna ni namartolongi. Makna ni namartolongi bagi orang yang membacanya juga adalah menjadi manfaat. Dan kan bahkan bagi si sahibul musibah juga menjadi manfaat. Dia dengarkan suara solawat, dia dengarkan suara Al-Quran, dia dengarkan suara zikir.
La ilaha illallah Yahu Muhammadur Rasulullah Yahu. Amin. Somago nangkin waswas di pikirannya. Somago nangkin setan-setan nangkan mengganggu pikirannya. Aranaro memang bisik setan ini. Pala meninggal lebih nang khusus nalak lain iba. Kan goyang me. Goyang do. Ima. Goyang do betul ya niya. Goyang. Jadi romon setan. Dia maho. Anak mesti pitunai. Tolunai na sedang kuliah. Allah. Dia maho. Lobas ko dape mangobani sudena. Lobas ko dape nangkin marusaho mangalehen balanjuni sudena. Dia maho. Macam-macam. Segala macam yang diberikan oleh syaitan itu bisikan kepada kita bagaimana kita supaya menjadi putus asa. Iban mo na martolongon. Tuluari na dong terjadi na martolongon kecuali martolong di sini maknanya martolong juga untuk apa? Untuk keluarga sahibul musibah. Kita tolong kalai menerima musibahon. Kita tunjukkan bahasana kita pun rasa ikut berduka cita. Ikut berduka cita songni joto almarhum idoahkon kalai di sini. Nabana di sudi amalan-amalan naik. Makna ta'ziah itu sangat luas. Bukan hanya ceramah-ceramah. Tapi boleh kita dengan mengadakan bacaan-bacaan. Ta'ziah itu adalah memuliakan sahibul musibah. Kita muliakan kalau dengan amalan-amalan yang mulia. Kita muliakan mereka dengan ucapan kata-kata yang mulia. Yang bisa menyembuhkan rasa duka cita mereka. Alaikum bisyifa'in kata Nabi al-asalu wal Qur'an. Alaikum bisyifa'in al-asalu wal Qur'an. Hendaklah kamu berobat dengan dua perobatan kata Nabi. Apa dia kata Nabi? Al-asalu wal Qur'an. Madu dan Al-Qur'an. Allah, baca Quran inang. Bahkan Al-Quran itu bisa menjadi obat. Bukan hanya untuk batin kita, pada zahir pun dia bisa akan obat. Bacakan ayat-ayat, bacakan surah-surah, bacakan potongan-potongan ayat yang ada di dalam Al-Quran itu bisa kita niatkan untuk bisa menjadi obat. Madu, maduan pinang nadegesanon tele. Minum madu. Rasulullah SAW senantiasa ada madu di rumahnya. Adong saja madu. Jadi tabusi madu. Pangan dohot diminum madu sebelum kita makan. Sebelum masuk sesuatu pada perut kita. Panjang somangan di sabutullah degesan. Maduon. Alarik istilahnya. Maksud alarik adalah memakan sesuatu perobatan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Yang mengandung padanya itu ialah obat. Adong de beberapa makanan nangkin naisuru nabinta dimakan dan itu semua tujuannya ialah untuk menjadi obat. Termasuk mamadu, termasuk mahabbatus sauda, boleh dimakan, boleh diminum. Sodola nga ayah nangkin maduon godang mulia fadilahnya. Karena lebah ini sebenarnya di dalam satu kitab Al-Hayawanat, kelebihan lebah itu dia mengambil sari-sari daripada bunga-bunga, tumbuh-tumbuhan. Kemudian dia makan, kemudian dia akan keluarkan nanti. Menjadi madulah dia, sehingga dalam satu kitab itu disebut lebah ini tidak mengeluarkan madu dari tubuhnya sebelum dia berzikir kepada Allah Ta'ala. Benna berzikir mai soro fadilah nasungoni dongkon nabinta kelebihan-kelebihan ni maduon, keutamaan ni maduon na berzikir doya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sebanyak 2000 kali. 2000 noli berzikir tu Allah Ta'ala. Dan zikir yang terakhir itu sebelum dia keluarkan, itu zikir yang ke-2000, dia sebutkan Allah keluarlah madu itu. Sangkot medisinangi ima sodong saran. Masya Allah. Madung nangkin ngon bunga-bunga, ibu atia nangkin, kemudian dia zikirkan lagi. Ima fadilah kelebihan ni maduan. Adong do madumu? Adong do? Ai mana? Odong madumu tenai minum ko biame. Tabuan dilala ho pocali. Pocal, goreng, risol, godok-godok, kue lapis. Allah, madu do jolo par jolo. Insyaallah segala penyakit kita akan bisa hilang. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui olehmu bahwasanya tiada yang maujud dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat la ilaha illallah ini tujuannya sangat luas. Bukan hanya sekedar kita ucapkan la ilaha illallah itu, kita hanya memahami tidak ada Tuhan selain Allah. Sebenarnya itu kalimatnya masih sedikit. Nautikan depenanya. Jadi luas ni nangkin naina pionon yang ditiadakan itu sangat luas. La ilaha illallah, maksud yang pertama, tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang ada pada yang sebenar-benarnya melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh juga kita maknakan dan artikan contoh seperti tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya menciptakan langit. Tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya menjadikan bumi. Tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya memberikan rezeki. Tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya memberikan kesehatan. Tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya menurunkan hujan kecuali Allah. Berjuta-juta, bermiliar-miliar, bahkan sampai tidak ada batasnya. Dan itulah salah satu isyarat bahwa tidak ada Tuhan yang benar kita sembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kata Imam Al-Fakihani. Adong sada Imam Al-Fakihani, yaitu imam yang besar, ingan yang sangat alim, alama, ahli zikir, ahli sufi, bahwasanya mengekalkan apa katanya, bahwasanya mengekalkan menyebut akan dia tatkala masuk kepada tempat kediamannya, menapikan papanya. Isialakalak nangkin na mengucapkan kalimat la ilaha illallah, isialakalak na mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ikakal konia dohot diwirit konia satiopia nangkin mawa lalu tu sada tempati. Contohnya hokan tempat na selalu nangkin ilalui ho satiop hari ahme bagasmu kan keluar pehodao sangat tu dia keheo tu Jakarta. Allah, keheo sangat tu dia mengulangi. Tu dia dah mulaki. Tu bagas. Awan maday nang na. Mulak tu bagas. Ima sidong konisan barang siapa bahwasanya mengekalkan menyebut akan dia tatkala masuk ke tempat kediamannya, menapikan papanya. Berarti tu dia don, tu bagas ni ba. Setiap masuk ke tu bagas ni, dung ibaca ho bismillah lau masuk, dohot ibaca ho assalamualaikum, lalu ho tu bagas minang, palanadong amalan-amalan mu membaca kul huwallah pe bisa. Bat dah winang amalan-amalan ni, termasuk paladung masuk ibaca bagas ni ba,
ibaca kul huwallah, ibaca kul huwallah. Disoni dongkonya dalam perkataan Imam Al-Fakihanion, masuki batu bagasnya ningiya, masuki batu bagas ni baik, kata beliau, baca la ilaha illallah. Semua termasuk kelebihannya menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kepakiran. Dimaksud tenang di balau masuk tu bagas ni ba. Ulang bayan songna sonok naon dah. Allah masuk tu bagasan manyota kalang mubian. Git andigan menekin lalu na berzikiri, lalu na membaca amal-amalan ni. Ulang justru masuk tu bagas ni bay indah do. So nedong kon ipapatahi teh. Maunya baiti jannati. Rumahku adalah kesenanganku. Rumahku adalah kediamanku. Rumahku adalah surgaku. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuki bainang tu bagas ni bay. Masuki batu bagas ni bay sambil mardalan mahosongoni, sambil keheo pala nagit tu kamar jolo parjolo, pala nagit tu pantar tongay nang kinsangan nagit tu dapur do. Ada nama jingjing sayur kiri kanan. Allah. Kangkung, kacang panjang, torong bom ikanan. Allah. Ikiri nangkin ikan laut, aso-aso, balanak na dia, ikan teri. Na mungkin jawaban ko tu kamar kan. Pasake tu dapuran. Sambil naman jingjing naon madahoda. Ucapkan masongani la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sangat pigano 5. Murma bahat, murma pade. Sonang inang di bagasi. Mawade adong sajo dalan nirasoki. Olo. Adong sajo dalan nirasoki. Mudah-mudahan dapat kita amalkan bersama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian telah datang warid bahwasanya seondian diriwayatkan oleh beberapa ulama kita bahwasanya barang siapa berkata la ilaha illallah dan dimatkan akan dia, niscaya diruntuhkan baginya 4.000 dosa daripada dosa besar. Daripada dosa besar. Jadi alak-alak nangkin na membaca la ilaha illallah. Isi alak-alak na membaca la ilaha illallah. Tak indah sembarang bacaan nai. Botul-botul pala ni banyak. Botul-botul panjang ni banyak. Indah songon panjang ni nabi aso. Panjang ni banyak. Dimatkan akan dia, niscaya diruntuhkan baginya 4.000 dosa. Imada boso palan-palan iban alak nagit mengangkat zikir yayahikan, pala mengangkat tahlil di paramalan, mengwade abdul zikri la ilaha illallah. Mencontohkan nade la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ison pasuma kajinay rupana zikir la ilaha illallah betul do. Ulang kita dongkon nasodong kajina jodon tong nasodong kajina dongkon ko bidiah biami. Allah dong don kajina bo. Na ditulis ni Imam Abdurrahman Al-Kalantani. Dongan ni Syekh Imanengkin pengarang penyusun ni kitabon Abdul Somad Al-Palembani. Ulama-ulama nangkin na terdahulu na mangoban na kaji, na mangoban ilmu, termasuk na mangoban agama tu daerah tao. Syekh Abdul Somad Al-Palembani yon alak dia don, alak Palembang, tamatan Madinatul Munawwarah Najolo. Aido, tamatan Madinah Najolo do. Ang Madinah sanari nabahatan ni nangkin nanin-naninna. Maksudna bahat manyalan-nyalaon maulid bidiah tarningnya deh. Kebanyakan deh ba paham yang tong keadaan ni ai dong ko ni tele.
bagi yang paham. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dimatkan, dipanjangkan benar-benar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Alakna membaca nangkin songoni, nangkan diampunkan dosanya, diruntuhkan, dihapuskan, digugurkan dosanya sebanyak 4.000 dosa daripada dosa besar. Masya Allah. Sian dosa-dosa na kodang. Bola nga guru dosa pe adong dilangan na meneng adong. Adong inang dosa na menek, adong dosa na kodang. Pala nidong kon dosa na kodang, dosa kesalahan, larangan-larangan perintah Allah yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi pola dung masuk ng kinsa na larangan ni, contoh ni dosai disebutkan dalam Al-Quran, berarti itu adalah tanda dosa-dosa besar. Marjudi, minum tuak, minum arak, mabuk, na dia sudah nama nangko, banami dosa-dosa besar dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Jadi orang yang mengatakan la ilaha illallah, berlahan pembacanya, maksudnya dipanjangkan yang panjang, akan diampunkan oleh Allah akan dosa-dosanya sebanyak 4.000 dosa besar. 4.000 dari dosa besar. Kemudian ada yang bertanya dari kalangan sahabat, ya Rasulullah, maka jika baginya suatu daripada dosa besar, maka jika tiada baginya suatu daripada dosa besar, ya Rasulullah, biame pola nadong bedosa niya binagodang. Allah, dosa na menek do manadong ya Rasulullah, maka sabdanya, diampunkan bagi ahlinya, diampunkan bagi ahlinya. Pala tarampun dosa besar inang, tarampun me dosa na menek, mangir me sude. Apabila Allah mengampuni dosa besar kita, maka dosa-dosa yang kecil ini akan dihapuskan dan akan diampuni oleh Allah. Ternyata pola nang kinsongon ni dongkon ni sahabaton, pola inda dong dosa besar niya ya Rasulullah, atau pepala na dong dosa niya ya Rasulullah, tu dia do metong kinay, diampuni akan keluarganya. Diampuni alak bagas nai, diampuni nang kindaganak-daganak nai. On may nang kalebihan ni na marzikiran, apatah lagi kalau zikirnya la ilaha illallah. Marzikiri ba dapat keampunan. Makanya untuk mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya melalui jalan istighfar, nabahatan doa malinang naisuruh ni nabinta dan kita kerjakan, kelebihannya untuk mendapat ampunan dosa, termasuk sholawat, termasuk mersidokah, termasuk bertasbih, termasuk sembahyang banyak, apalagi dia zikir la ilaha illallah. Maka jika tiada baginya dosa besar, Nabi SAW jawab dan katakan diampuni akan bagi ahlinya dan bagi jirannya. Jika ahlinya, keluarganya, anak-anaknya, kerabatnya tidak ada lagi dosanya, tidak ada lagi dosa besarnya, isedamanangkan diampuni akan jirannya. Imasopadai ba marjiran? Ano? Masopadai tenang marjiran, jaga jiran. Jiran itu penting karena nilai amal dia itu juga akan bisa Allah alihkan kepada kita. Dan sopar sumbayang do guru jiran kini ya. Oh mana tahu kan? Oh sinapang jojal desa bakasini ya. Biar majolong ko sanari tong kinay. Oh tong kinay tong ayah tele. Bisa jadi. Yang penting kita hormat kepada jiran kita. Siapapun orangnya, apapun sukunya, apa marganya, apapun agamanya bahkan.
kata Nabi SAW, kita harus hormat. Kona hormati ba tu jiran ni ba. Karena termasuk tanda-tanda orang yang benar-benar beriman itu adalah orang yang senantiasa membahagiakan jirannya, orang yang selamat dirinya daripada kejahatan jirannya. Termasuk nih. Nah, jadi jireno ninang ombar ni bagas ni ba. Ba yang onjolo, ba yang on belakang, samping kanan, samping kiri. Dan bukan hanya satu rumah bahkan. Ang pandong ko ni nabinta, 40 bagas tu joloan, 40 bagas tu belakang, 40 bagas tu samping kanan, samping kiri pesai. Nanong gusto ni sa kampung jiran mo deh. Ay, Masya Allah. Jamaah hadirin na dirahmati Allah, makanya kita jaga semua hati mereka itu, kita jaga hati-hati senantiasa menyambung silaturahim. Karena fadilah amal mereka itu juga akan bisa sampai kepada kita. Nangkan disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Meriwayatkan dia Imam Bukhari. Imam Bukhari yang guarnya Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail, guru muhaddis, guru periwayat hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Bukharian dia adalah anak yatim. Anak yatim yang dididik. Dia lahir di Bukhara. Bukan negara Arab. Bukan dia negara Arab. Bukan dia satu tempat dia bersendiri. Maka dari jauh dipandang ibunya, datang seorang yang alim, berbaju putih, berserban putih, untuk menemui Imam Bukhari di tanah lapang itu, dan dia sapu mukanya. Disapu nanangkin mata naninang, setelah itu bisalah Imam Bukhari melihat. Imam Bukhari. Bukhari adalah nama daerah. Nama Imam Bukhari Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail. Manguaning Imam Bukhari dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah tudfa'u an qailiha tis'atan wa tis'ina baban minal bala adanahumul hammu. Artinya la ilaha illallah itu menolak ia daripada orang yang berkata akan dia akan 99 pintu daripada bala, sekurang-kurangnya duka cita. Jadi fadilah kelebihan la ilaha illallah dalam satu hadis Nabi kita juga disebutkan, isi-isi yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ucapan yang benar, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkatkan, akan menolak pintu bala sebanyak 99 pintu bala. Nangkan dijauhkan Allah ta'ala, nangkan dihalangi Allah ta'ala itu 99 bala. Nangkan melasian hidup ta yang paling kecil adanahumul ham, na paling menek na paling rendah balanai alhammu. Alhammun ade duka cita. Marsa Allah. Nabi nutus sangana arsaknya. Pengadong marsak. Allah. Titel adong marsak depe. Ro nangkin duka cita semua. Macam-macam datangnya duka cita itu. Kalau dia berzikir la ilaha illallah, Allah akan angkatkan itu insyaAllah. Dan itulah, yaitu yang paling rendah daripada bala yang 99 itu dengan mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada apa?
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Dia dah mula terbeg la ilaha illallah nan beh. Mar nyungut-nyungut. Songon loba menyungut-nyungut. La ilaha illallah la ilaha illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi amal kon manaroni nang kan nagit mulak tuba kas dua mon nang nagit tuko bunon sangat tu saba mulak tubagas lalu nun tubagas bopena sambil mardalan ko di bagasmi itkeho nangkin sangat tu dia di bagasan bagasmi sambil membaca la ilaha illallah. Kata Imam Fakhrul Razi, inilah insyaallah pelajaran kita yang akan datang. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana altub bina wajma'an bihabibin lana fa'alaihi salam. Rabbana Rabbana anta rahimuna huwa syafi'una hina yaumin nada wa huwa yasqi lana inda haudil muna fahani'an lana bijiwarin imam pinnida ja'ana bihi ya sa'dana فأجاب لنا أمتي يا سلام قد صفى وقتنا ورغد عيشنا به يا بختنا ووفانا المرام من أراد بنا حسبنا ربنا عند كيد الأنام ربنا رب التقى في الدنا من عذاب قنا لا نخاف في الزهام ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقا بيننا في مقر السلام ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقا بيننا في مقر السلام
ربنا اغفر لنا بينا الحقا بيننا في مقر السلام ربنا اغفر لنا ومشايخنا ولإخواننا المسلمين يا سلام واحفظ من ديون احمينا واختما بالتقى عند حسن الختام والصلاة على من سما وعلا زار رب العلا هذا أعلى المقام. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم يا محول الأهوال حول أهوالنا إلى سن الحال بحولك وقوتك يا عزيز ويا متعال. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين واجعل مساءنا مساء الصالحين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ارحم أمة سيدنا محمدا. اللهم ارحم أمة سيدنا محمدا. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Jazakumullah khairan hasanal jazaa kepada Tuan kita Al-Mukarram. Semoga apa yang disampaikan oleh Tuan Guru kita bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Tuan Guru kita senantiasa Allah jaga, Allah berikan kesehatan bagi beliau agar senantiasa bisa memberikan ilmu-ilmunya bagi kita, insyaallah sebagai penerang masa depan. Dan begitu juga seluruh jemaah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita masih bisa bertemu kembali insyaallah di minggu yang akan datang untuk melanjutkan kajian kita di kajian berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga Allah menjaga kita semua, kita kembali pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan ridho dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Kita tutup majelis kita ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا صالح